feeling like fuck cops, let 'em get the buckshot. Dollar bill, I'ma show you where the buck stop. Hit 'em with the gun pal, I be going nuts now. Ketika Yoon Sahyeon membuka topengnya, suasana yang sebelumnya diselimuti kegelapan perlahan kembali normal. Yoon Sahyeon kemudian memejamkan matanya. Kesadarannya memasuki alam bawah sadar. Di tempat itu, ia kembali bertemu dengan makhluk immortal misterius yang sebelumnya pernah ia temui. Tanpa membuang waktu, Yoon Sahyeon bertanya, "Kalau begitu, apa sebenarnya energi demonik?" Makhluk itu menjawab dengan tenang, "Energi demonik adalah kekuatan absolut yang menapaki jalan dominasi. Namun kekuatan itu juga merupakan energi jahat yang perlahan menggerogoti sisi kemanusiaan penggunanya." Yoon Sahyeon kembali bertanya, "Penelitian mengenai energi ini sangat sedikit. Bahkan catatannya pun sangat langka." Makhluk itu menggeleng, "Itu adalah kesalahpahaman yang umum. Energi demonik sama sekali berbeda dengan cara seorang martial artist mengendalikan energi. Kekuatan ini tidak berasal dari dunia tempatmu tinggal. Ia berada di luar jangkauan pengamatan manusia fana. Energi itu mengalir masuk dari luar alam semesta, dan ketika memasuki dunia ini, energi demonik akan merambah, mengikis, bahkan memutarbalikkan realitas yang kita kenal." Yoon Sahyeon terdiam. Penjelasan itu membuatnya terkejut. Namun tak lama kemudian, kesadarannya kembali ke dunia nyata. Matanya kini berubah menjadi biru pekat. Yoon Sahyeon kemudian mengenakan kembali topeng putihnya. Seketika perubahan besar terjadi. Topeng yang ia kenakan berubah bentuk. Bagian mulutnya menyerupai mulut monster. Sementara aura kegelapan yang keluar dari tubuh Yoon Sahyeon menjadi semakin kuat. Semua orang yang berada di sana tercengang. Bahkan Gumju merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kegelapan apa ini? Kenapa api di sekitarku seolah ikut meredup? Dan kenapa aku merasa sangat ketakutan? Gumju segera memerintahkan seluruh anak buahnya, "Serang dia!" Namun perintah itu justru membuat para anggota Blackbone ketakutan. Mereka tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Sebagian bahkan memilih untuk melarikan diri daripada menghadapi sosok bertopeng putih tersebut. Di sisi lain, Si segera memberikan perintah kepada seluruh pasukannya. "Jangan menyerang, tetap berada di posisi kalian masing-masing." Si tahu bahwa pertarungan ini sudah berada di luar kemampuan mereka. Di atas langit, Yoon Sahyeon memperhatikan para anggota Blackbone yang berusaha melarikan diri. Kemudian aura kegelapan muncul dari tubuhnya. Bayangan hitam menyebar ke berbagai arah. Tangan-tangan kegelapan muncul dari segala penjuru dan langsung menangkap para anggota Blackbone yang mencoba kabur. Mereka panik. Mereka berteriak dan memohon agar dilepaskan. Namun tidak ada yang mampu menghentikan tangan-tangan kegelapan tersebut. Dalam waktu singkat, para anggota yang tertangkap itu tumbang. Si dan seluruh pasukannya hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan. Jumlah anggota Blackbone yang berhasil dikalahkan Yoon Sahyeon dalam waktu singkat begitu banyak. Kemudian suara Yoon Sahyeon menggema di seluruh area. "Memohonlah, berdoalah kepada langit yang tidak peduli. Aku turun ke tempat ini untuk menjawab jeritan jiwa-jiwa tak bersalah yang telah kalian bantai." Mendengar perkataan itu, Gumju semakin marah. Namun sebagian anggota Blackbone yang masih bertahan justru mencoba menyerang Yoon Sahyeon. Si yang melihat jumlah mereka kembali tercengang. Sebanyak ini? Selama ini laporan yang ia terima tidak pernah menunjukkan jumlah anggota Blackbone sebanyak ini. Tiba-tiba seseorang datang dari arah lain. Si menoleh. Gyu muncul bersama beberapa orang yang sebelumnya memberikan bantuan kepadanya. Si langsung terkejut. "Gyu." Ia tidak menyangka Gyu masih selamat. Untuk sesaat, Si merasa lega. Namun pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Di sisi lain, Yoon Sahyeon berdiri di atas puncak sebuah paviliun. Aura kegelapan yang keluar dari tubuhnya begitu kuat hingga membuat Si dan seluruh anggota aliansi terpaku. Si kemudian berkata dengan serius, "Ini baru permulaan." Yoon Sahyeon bahkan belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tak lama kemudian beberapa ahli martial artist dari Blackbone maju. Salah satunya adalah Black Claw Mad Dog. Dengan penuh kesombongan, ia menyerang Yoon Sahyeon. "Akan kucabik tubuhmu." Namun kesombongan itu tidak bertahan lama. Yoon Sahyeon hanya melakukan satu serangan. Black Claw Mad Dog langsung tumbang. Semua orang terkejut. Belum sempat mereka bereaksi, ahli berikutnya muncul. Mintis Ghost Demon. Ia membawa sabit dan berniat menghabisi Yoon Sahyeon. Namun sebelum sempat melancarkan serangannya, Yoon Sahyeon sudah lebih dahulu bergerak.
Mintis Ghost Demon pun tumbang. Dua ahli martial artist. Keduanya dikalahkan hanya dalam waktu singkat. Para anggota Blackbone mulai panik. Salah seorang dari mereka segera berteriak, "Jangan naik ke menara, kepung dia dari samping, jangan melawannya secara langsung. Ulur waktu sebisa mungkin, setidaknya sampai energinya terkuras." Mereka mencoba mengubah strategi. Namun Yeon Sahyeon tidak memberi mereka kesempatan. Ia mengulurkan tangannya. Energi kegelapan mengalir dari seluruh tubuhnya. Kemudian beberapa teknik dilepaskan. Dark Cloud Void, One Kill One Sect, Twin Flood Dragon Hands, Iron Pillar. Serangan-serangan itu menghantam barisan Blackbone. Dalam waktu singkat, para penyerang tumbang. Para anggota yang tersisa semakin ketakutan. Kemudian Yeon Sahyeon merasakan aura membunuh dari arah lain. Gumju. Saat Yeon Sahyeon sedikit menoleh, Tiger Hunter Kang Jamu mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Namun tiba-tiba tubuhnya tertarik oleh kekuatan kegelapan. Yeon Sahyeon langsung menangkap dan mencekiknya. Aura kegelapan yang sangat kuat memenuhi tempat itu. Kang Jamu merasakan ketakutan yang luar biasa. Tak lama kemudian, ia pun tumbang. Gumju semakin marah. Ia tidak pernah membayangkan seluruh bawahannya bisa dikalahkan secepat itu. Tangan-tangan kegelapan kembali muncul dan mengejar Gumju. Namun Gumju berhasil menghindarinya dan bersembunyi. Sementara itu, tangan-tangan tersebut terus bergerak dan menelan sisa-sisa pertempuran. Gumju tidak percaya. Mustahil, seorang seperti dia, apakah dia sudah melampaui ranah yang bahkan guruku sendiri belum mampu capai? Gumju mengepalkan tangannya. Aku sudah melewati tembok. Aku sudah menjadi manusia super sejati, sudah terlalu banyak yang kukorbankan demi teknik rahasia ini. Akan kubunuh monster bertopeng putih itu, setelah itu akan kubunuh semua orang yang pernah menghinaku. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya. Gumju langsung menoleh. Bayangan itu ternyata Yeon Sahyeon. Dalam sekejap, Yeon Sahyeon sudah berada di sampingnya. Ia berbisik, "Jadi kau bersembunyi di sini? Ah, seharusnya aku memanggilmu dengan nama Se Yuhwa." Mendengar nama itu, wajah Gumju langsung berubah. "Bagaimana kau tahu nama itu?" Gumju langsung menyerang. Namun Yeon Sahyeon berubah menjadi bayangan hitam. "Kemanapun kau pergi, apapun yang kau lakukan, kau kira aku tidak mengetahui namamu?" Gumju semakin marah. Ia menyerang bayangan itu tanpa arah. Namun Yeon Sahyeon terus berbicara. "Se Yuhwa, kau pikir dengan menyembunyikan namamu, semua kejahatan yang telah kau lakukan juga akan tersembunyi." Mendengar itu, Gumju teringat masa lalunya. Lantai di bawah kakinya mulai diselimuti aura kegelapan. Suara Yeon Sahyeon terdengar dari sekelilingnya. "Ayo, cobalah melawan. Lawan aku dengan seluruh sisa kekuatan yang kau miliki." Gumju mengamuk. Ia menghantam lantai dengan seluruh energinya. Ledakan besar terjadi. Dari atas, Yeon Sahyeon hanya memperhatikan kemarahannya. Gumju berteriak, "Jawab dulu pertanyaanku. Seolah-olah orang sepertimu punya hak untuk menghakimiku." Yeon Sahyeon menjawab dengan tenang, "Sebagai permulaan, akan kuambil satu." Gumju mengerutkan kening. Omongan kosong macam apa lagi ini? Namun beberapa saat kemudian ia menyadari sesuatu. Salah satu jarinya telah hilang. Gumju langsung melihat ke belakang. Jari itu ternyata berada di tangan Yeon Sahyeon. Yeon Sahyeon memakannya dengan tenang. Kemudian ia berkata singkat, "Enak sekali." Gumju menatap tangannya. Salah satu jarinya telah hilang. "Jariku!" Dalam sekejap, Yeon Sahyeon sudah berada di belakangnya. Ia berkata dengan tenang, "Bagaimana? Anak-anak tetangga yang kau jadikan korban? Apakah rasanya seperti ini juga?" Gumju langsung berteriak, "Diam! Aku bilang diam!" Ia melancarkan ratusan serangan secara bertubi-tubi. Namun Yeon Sahyeon tetap berdiri menghadapi semuanya. Gumju semakin percaya diri. Orang biasa sepertimu berani bertingkah sok kuat dan sombong. Ia mengumpulkan seluruh energinya di kedua tangannya. Kemudian energi tersebut dilepaskan sekaligus. Ledakan besar terjadi. Bangunan di sekitar mereka ikut hancur. Yeon Sahyeon sengaja berpura-pura terpental seolah-olah terkena serangan itu. Gumju melihat kehancuran di depannya. Ia tertawa. "Sampah menyedihkan. Setelah semua kesombonganmu, ternyata hanya ini kemampuanmu. Master of Dark Heaven, kau sungguh bukan siapa-siapa." Namun tiba-tiba, suara Yeon Sahyeon terdengar dari belakang. 2. Gumju membeku. "Mustahil. Aku melihatnya tertimpa bangunan. Sejak kapan dia?" Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Yeon Sahyeon sudah mengambil jari keduanya. Gumju terdiam.
Itu jari kelingkingku. Ia kemudian menyerang dengan gerakan cepat. Namun Yeon Sahyeon menghindari serangannya dengan mudah. Gumju tidak percaya. Bagaimana bisa serangan secepat itu dihindari? Kemudian ia melihat sesuatu. Jari ketiga miliknya sudah berada di tangan Yeon Sahyeon. Gumju langsung berteriak marah. Yeon Sahyeon menatapnya. Kau menyayat leher para gadis yang memohon agar nyawa mereka diampuni, kau bahkan menjadikan mereka korban demi kesenanganmu. Tapi sekarang kau menjerit hanya karena kehilangan 3 jari. Gumju semakin murka. Akan kugiling kau, akan kutelan kau. Ia menyerang Yeon Sahyeon tanpa ampun. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Namun Yeon Sahyeon menghindarinya dengan santai. Dalam pikirannya, Yeon Sahyeon mulai menganalisis keadaan Gumju. Umumnya, Gumju seharusnya sudah lama kehilangan kendali dalam situasi seperti ini. Namun, ki miliknya masih melindungi dantian atasnya. Jadi dia masih mampu mempertahankan kewarasannya. Kemungkinan besar karena mantra yang telah ditanamkan ke dalam tubuhnya. Meski begitu, hanya masalah waktu. Di sisi lain, Si dan seluruh anggota aliansi menyaksikan pertarungan tersebut. Si memperhatikan gerakan Yeon Sahyeon. Dia menghindari serangan Gumju dengan sangat lincah. Namun Gyu segera membantah. Tidak, awalnya aku juga tidak menyadarinya, tapi sekarang aku mengerti. Dia membiarkan setiap serangan mengalir ke lantai. Perhatikan tanah di bawah kakinya. Setiap kali serangan Gumju mengenai tubuhnya, tanah di bawah kakinya retak. Salah seorang anggota bertanya, jadi sebenarnya prinsip apa yang dia gunakan? Yang lain mencoba menjelaskan. Ini hanya dugaan. Menurutku, dia menggunakan prinsip kekuatan penetrasi secara terbalik untuk menangkis serangan. Selain itu, melalui jari kakinya, dia menggunakan subtle art of silk reeling force untuk menyalurkan kekuatan lawan ke tanah. Lalu aliran kekuatan musuh yang mengalir di dalam tubuhnya, Si akhirnya ikut berbicara. Sejujurnya, aku juga tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Sebagai ketua organisasi intelijen, aku bangga karena mengetahui lebih banyak tentang martial artist dibandingkan kebanyakan martial artist. Tapi yang kalian jelaskan sekarang bahkan membuatku bingung. Gyu melanjutkan, intinya, esensi kekuatan yang dimiliki beberapa sekte telah disatukan ke dalam gerakan-gerakan itu. Dia menggabungkan berbagai teori martial arts dengan latar belakang yang berbeda, dan menyatukannya menjadi satu martial arts yang sempurna. Si bertanya lagi, apakah itu teknik pedang klan? Gyu menggeleng. Tak peduli dari mana teknik itu berasal atau siapa yang menciptakannya, mengetahuinya secara teori dan mampu mempraktikannya dalam pertarungan nyata adalah dua hal yang berbeda. Fakta bahwa dia mampu menggunakannya dalam pertarungan seperti ini adalah sebuah keajaiban. Si terdiam. Gyu, dalam hatinya ia berpikir, Master of Dark Heaven masih sangat muda. Dia sudah melewati tembok yang bahkan tidak mampu dilewati sebagian besar martial artist seumur hidup mereka. Dia bahkan belum berusia 20 tahun. Yeon Sahyeon, siapakah sebenarnya dirimu? Kembali ke pertarungan. Gumju semakin terdesak. 10 jarinya telah hilang. Ia berteriak penuh kemarahan. Namun Yeon Sahyeon tidak memberinya kesempatan. Ia bergerak. 11. Dalam sekejap, Yeon Sahyeon telah meraih jantung Gumju. Tanpa memberikan waktu untuk bereaksi, ia menghancurkan sumber kehidupan tersebut. Setelah jantung Gumju dihancurkan oleh Yeon Sahyeon, semua orang mengira pertarungan telah berakhir. Namun, sesuatu yang tidak terduga justru terjadi. Seketika sebuah formasi yang telah disiapkan Gumju mulai aktif. Energi aneh menyelimuti seluruh area, lalu membentuk sebuah penghalang yang mengisolasi tempat tersebut dari dunia luar. Si yang menyadari perubahan itu langsung panik. Ia mencoba mencari jalan keluar sambil memanggil nama Gyu dan anggota aliansinya. Namun tidak ada jawaban. Si mulai bergumam dalam kecemasan. Aku belum pernah mendengar tentang formasi sekejam ini. Berapa lama aku sudah berada di tempat ini? Apakah aku akan mati karena terjebak di tempat ini? Bahkan aku belum sempat berbincang lebih lama dengan Jong-ah. Saat Si sedang kebingungan, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. Kakak memanggilku? Si langsung membalikkan badan. Ia sangat terkejut melihat Jong-ah berdiri di sana. Jong-ah, bagaimana kau bisa ada di sini? Formasi tersebut memang dibuat untuk mengisolasi sebuah wilayah dan menjebak siapapun yang berada di dalam jangkauannya. Tanpa membuang waktu, Jong-ah langsung menarik lengan Si. Ia membawa Si menuju salah satu dinding yang menjadi batas formasi. Si masih kebingungan. Namun Jong-ah justru menerobos dinding tersebut. Dan yang mengejutkan, mereka berhasil melewatinya. Si akhirnya keluar dari barrier.
Ketika melihat sekeliling, ia semakin terkejut. Mereka ternyata sudah kembali ke markas komando sebelumnya. Si kemudian bertanya apakah mereka benar-benar sudah kembali ke keadaan normal. Jeong-a menjawab bahwa mereka belum sepenuhnya keluar dari jangkauan formasi tersebut. Si masih belum mengerti. Ia kemudian bertanya bagaimana keadaan anggota yang lain. Jeong-a mengatakan bahwa ia sudah membawa semua orang ke tempat yang aman. Namun ada satu hal yang membuat Si kembali terkejut. Gum-ju ternyata masih hidup. Si tidak percaya mendengarnya. Jeong-a kemudian menjelaskan bahwa Yeon Sah-yeon sedang melacak keberadaan Gum-ju. Karena itu, mereka harus segera menyusul sebelum semuanya terlambat. Di tempat lain, Yeon Sah-yeon sedang berjalan menuju sebuah gua. Ia terus melacak keberadaan Gum-ju. Tiba-tiba seseorang muncul. Orang itu adalah kepala pelayan Gum-ju. Aku sudah menunggumu. Kepala pelayan itu kemudian menunjukkan jalan rahasia yang digunakan Gum-ju untuk melarikan diri. Keduanya masuk ke dalam sebuah gua. Namun begitu berada di dalam, Yeon Sah-yeon melihat pemandangan yang mengerikan. Tumpukan mayat manusia memenuhi tempat tersebut. Di lantai gua juga terdapat sebuah lingkaran sihir. Kepala pelayan kemudian menjelaskan bahwa kondisi gua itu sudah seperti ini ketika ia kembali. Semua orang yang tidak memiliki kemampuan bertarung, bahkan anak-anak, telah dikorbankan untuk sebuah sihir terlarang. Melihat semua itu, kepala pelayan akhirnya sadar bahwa sesuatu benar-benar telah salah. Yeon Sah-yeon memahami apa yang sebenarnya terjadi. Gum-ju telah menggunakan sebuah Great Sorcery untuk memperoleh kekuatan sementara. Dan untuk mengaktifkannya, ratusan nyawa manusia harus dikorbankan. Kepala pelayan kemudian menutupi salah satu jasad korban. Ia mengakui bahwa semua ini memang keji. Namun ia juga tidak ingin berpura-pura menjadi orang baik. Selama ini ia mengetahui kejahatan yang dilakukan Gum-ju, tetapi memilih menutup mata demi bertahan hidup. Dalam sekejap, Yeon Sah-yeon membunuhnya. Tidak ada kata-kata panjang. Tidak ada belas kasihan. Yeon Sah-yeon kemudian berjalan meninggalkan tempat itu sambil bergumam. Apakah itu bisa menghibur nyawa-nyawa tak berdosa yang telah hilang? Bencilah langit yang tak berperasaan, juga bumi ini, dan bencilah aku. Ucapan itu membuat Yeon Sah-yeon teringat masa lalunya. Dulu ia hanya duduk berpangku tangan, membaca buku, menulis puisi, memainkan alat musik. Ia memilih untuk menyendiri dan memalingkan pandangan dari dunia. Namun sekarang, ia menyesali setiap hari yang pernah ia lewati tanpa melakukan apapun. Sementara itu, Gum-ju terus melarikan diri. Ia berhenti sejenak untuk beristirahat. Dalam pikirannya, ia yakin bahwa Great Sorcery yang ia gunakan telah berhasil. Saat jantungnya dihancurkan, realm miliknya meningkat untuk sementara, dan barrier pun aktif. Untuk menggunakan teknik tersebut, Gum-ju harus mengorbankan ratusan nyawa manusia dan puluhan tahun umurnya. Namun Gum-ju sama sekali tidak menyesal. Baginya semua itu sepadan. Jantungnya telah kembali. Jari-jarinya juga tumbuh kembali. Yang terpenting sekarang adalah melarikan diri. Ia yakin monster bertopeng putih itu sama seperti gurunya. Sama-sama berada di luar akal sehat, mengabaikan prinsip, bahkan melanggar hukum dunia. Sehebat apapun serangannya, ia tidak mampu melukai Yeon Sah-yeon sedikit pun. Karena itu Gum-ju harus kabur. Ia merasa sangat mengenal jalan-jalan berliku di sekitar Loyang. Namun tiba-tiba, Gum-ju merasakan sakit kepala yang luar biasa. Pikirannya mulai kacau. Ia mulai mempertanyakan ingatannya sendiri. Aku bukan dari Loyang. Aku berasal dari sebuah desa terpencil di pegunungan. Ingatan Gum-ju mulai kabur. Rasa sakit dan ketakutan semakin menguasai pikirannya. Ia terus berlari sambil berteriak. Sampai akhirnya ia berhenti. Gum-ju merasa telah tersesat di gang belakang Loyang. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Biksu tua yang telah mencapai dharma sejati menggerogoti kulit pohon pinus. Gum-ju langsung terkejut. Ia menoleh ke atas. Di sana terlihat seorang pemuda sedang melantunkan syair. Gum-ju kemudian mengenali pemuda tersebut. Tuan muda sulung klan pedang, kenapa kau ada di tempat ini? Bisakah kau menunjukkan jalan menuju jalan utama? Yeon Sah-yeon justru bertanya balik. Bagaimana kalau kau ceritakan kenapa kau bisa tiba di gang ini? Mari kita ngobrol saja. Namun Gum-ju yang masih dipenuhi kesombongan justru meremehkannya. Siapa kau? Apa yang bisa dilakukan oleh berdebah sepertimu? Yeon Sah-yeon kemudian turun dari tempatnya. Ia perlahan mengenakan topeng putihnya. Aura gelap mulai menyelimuti tubuhnya. Lalu ia berkata, siapa aku? Kau seharusnya tahu betul, Se-yuhwa. Di sisi lain, Si dan Jong-a sedang berjalan menuju gua untuk mencari jejak Yeon Sah-yeon dan Gum-ju.
Dalam perjalanan, Jong-a bertanya kepada Si mengenai apa yang akan terjadi setelah sekte Blackbone dihancurkan. Si menjelaskan bahwa Geumjil kemungkinan akan mengambil seluruh kekayaan dan tanah yang sebelumnya dimiliki sekte tersebut. Itulah cara Geumjil menjalankan bisnisnya. Ia hanya akan memanfaatkan anak angkatnya selama mereka masih berguna. Dan ketika mereka sudah tidak berguna, mereka akan dibuang. Si kemudian bertanya kepada Jong-a, "Kau tahu seperti apa master yang kau layani? Apa kau tidak takut?" Jong-a mengakui bahwa tentu saja dirinya takut. Namun ia melayani Yeon Sahyeon bukan karena ingin bergantung kepadanya. Ia melakukannya karena ingin menjadi seperti dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Seseorang berlari menuju mereka. Si dan Jong-a langsung bersiap. Namun ternyata, orang itu adalah Geumju. Geumju berlari dengan panik sambil meminta mereka menunjukkan jalan keluar dari gang belakang Loyang. Si langsung bingung. "Apa maksudmu? Ini bukan gang belakang." Jong-a kemudian menyadari sesuatu. Geumju sudah tidak waras. Pikirannya telah dipengaruhi oleh aura master. Namun karena merasa diabaikan, Geumju justru semakin marah. Ia memaksa Si dan Jong-a untuk menunjukkan jalan keluar. Tiba-tiba, lengannya memanjang dan menyerang mereka berdua. Jong-a langsung meminta Si mundur. Dengan sigap, Jong-a menangkap lengan Geumju, lalu menariknya dengan kekuatan yang membuat tubuh Geumju terpental. Si langsung terkejut. Ia tidak menyangka Jong-a mampu melakukan hal seperti itu. Jong-a kemudian menjelaskan bahwa ia menggunakan kekuatan matanya untuk membaca pergerakan serangan Geumju. Mata emasnya mampu melihat gerakan lawan dengan sangat jelas. Geumju yang melihat kemampuan itu semakin marah. Ia kembali menyerang. Namun kali ini, Jong-a mampu membaca setiap gerakannya. Serangan demi serangan Geumju berhasil dihindari. Bahkan Jong-a mulai membalikkan keadaan. Ia menyerang Geumju tanpa ampun. Si hanya bisa terpaku melihat pertarungan tersebut. Jong-a tidak memiliki ki. Staminanya juga hanya setara manusia biasa. Namun setiap pukulan yang ia lakukan selalu tepat sasaran. Seolah-olah ia mampu melihat serangan Geumju sebelum serangan itu benar-benar datang. Geumju sendiri tidak percaya dengan apa yang terjadi. "Ini mustahil. Aku dikalahkan oleh seorang pelayan. Mata itu, aku tidak bisa kabur dari mata keji itu." Geumju kemudian menyadari sesuatu. Jika pertarungan terus berlanjut, stamina Jong-a pada akhirnya akan habis. Mungkin saat itulah ia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun jika ia terlalu lama berada di sini, topeng putih itu akan datang. Geumju akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Namun belum sempat ia pergi jauh, tangan-tangan kegelapan tiba-tiba muncul. Tangan itu langsung mencengkeram tubuh Geumju dan menariknya kembali. Geumju berteriak meminta dilepaskan. Kemudian terdengar sebuah suara. "Jadi bagaimana, Jong-a, setelah kau menguji kekuatanmu?" Geumju langsung terdiam. Suara itu, ia mengenalnya. Yeon Sahyeon telah datang. Jong-a kemudian menundukkan kepalanya. "Master, saya masih jauh dari cukup." Yeon Sahyeon kemudian memuji Si karena sudah bekerja keras. Ia menyuruh Si untuk beristirahat. Si mengucapkan terima kasih. Namun dalam pikirannya, ia masih tidak percaya. Tuan muda Yeon Sahyeon ternyata adalah sosok penguasa kegelapan yang selama ini mereka bicarakan. Di tengah pembicaraan itu, Kim Min-ju kembali berteriak, "Lepaskan aku, akan kuhancurkan setiap inci tubuh kalian." Yeon Sahyeon menatapnya dengan tenang. Ini bukan saat yang tepat untuk mengobrol. Geumju akhirnya mulai memohon, "Tolong ampuni aku kali ini saja. Aku tidak akan menginjakkan kaki lagi di Loyang. Mulai sekarang aku akan berbuat baik." Yeon Sahyeon bertanya dengan tenang, "Benarkah mulai sekarang kau akan melakukan perbuatan baik?" Geumju langsung mengangguk. "Ya, tentu saja. Kau hanya perlu melihatnya. Atau kau bisa menjadikanku budakmu, aku akan melakukan apapun yang kau suruh." Namun Yeon Sahyeon tidak tertarik dengan semua perkataan itu. Ia berjalan mendekati Geumju. "Kau kira dengan mengatakan hal seperti itu, aku akan mengampunimu begitu saja?" Geumju yang masih terdesak ternyata belum kehilangan kesombongannya. Ia kembali mengancam Yeon Sahyeon. "Aku adalah pemilik Sword House Bronze Token dari klan pedang Loyang. Kalau aku mati, klan pedang akan melakukan penyelidikan. Saudaramu yang melihatmu sebagai duri dalam daging akan mengincarmu." Yeon Sahyeon sama sekali tidak terlihat takut. Justru sebaliknya, ia menatap Geumju dengan tenang. "Suruh mereka melakukannya, mau ada orang yang memburuku atau tidak. Segala sesuatu yang busuk pada akhirnya akan kulahap.
Suruh mereka melakukannya sama seperti dirimu. Tiba-tiba, cipratan darah berserakan. Geumju akhirnya mati di tangan Yeon Sahyeon. Dan dengan kematian Geumju, pertarungan panjang melawan sekte Blackbone akhirnya mencapai akhirnya. Namun kejadian ini bukanlah akhir dari semuanya. Karena setelah kemunculan topeng putih, dunia murim mulai menyadari bahwa ada sosok yang jauh lebih mengerikan sedang berjalan di antara mereka. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Komik Timur agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nobody's gonna fuck now, baby, I'm back again. Ain't nobody iller, beating on my chest like a fucking gorilla. Grew up on a Tribe Called Quest and Jay Dilla, but the Mac taught me how to swing donuts for real. I'm just a